Saya Jamie Junispa dan kita ada dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Hari ini kita akan bicara tentang batas suci agama yang telah koyak. Keluaran 19 ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Nah, saudara lihat di sini, perhatikan baik-baik betapa beribadah di bawah hukum agama atau hukum Taurat di Gunung Sinai ada batasan. Bahkan binatang saja tidak boleh tidak sengaja lewat gunung tersebut karena pasti binatang itu akan mati. Padahal binatang tidak mengerti apa-apa, tetapi di sana ada batas suci yang tidak bisa dilewati. Namun saudara, di Gunung Sion, di bawah kasih karunia Tuhan Yesus setelah kematiannya, ia justru telah merobek tirai batas suci agar semua orang boleh datang kepadanya tanpa ada halangan batas suci agama yang membatasi orang datang untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan manusia yang sudah seperti binatang sekalipun dalam pandangan masyarakat boleh datang kepada Tuhan Yesus dan tidak ada batasan atau klasifikasi khusus, sebab undangan ini terbuka lebar bagi mereka yang membutuhkan kelepasan dari keterikatan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kaum marginal, orang berdosa, orang gila, orang yang dipandang seperti binatang atau sampah sekalipun, mereka menemukan harapan mereka di dalam Kristus. Beberapa di antaranya seperti Maria Magdalena, pelacur yang hampir dirajam seperti ular nyasar di tengah orang-orang yang opidiophobia. Tidak ada penghakiman baginya kemudian. Sampah lainnya yang kita kenal sebagai penulis kitab Matius, ialah Matius sendiri yang lebih hina dari pelacur tadinya karena menarik pajak dari bangsanya sendiri kepada penjajah. Ia kemudian meninggalkan pekerjaannya dan kemudian dijadikannya bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Orang gila yang terbuang kesepian di Gerasa. Tuhan Yesus meninggalkan 5.000 orang yang baru diberi makan. Kemudian ia menyeberangi badai di danau yang mencoba menghalangi kasihnya sampai kepada tawanan legion iblis itu. Dan kemudian Yesus membebaskan orang itu dan menjadikan ia saksi bagi orang-orang di kampungnya. Kemudian Cornelius, seorang senturion yang digambarkan sebagai orang yang najis seperti makanan haram bagi Petrus dalam penglihatannya. Orang yang mungkin dikafir-kafirkan karena bukan orang Israel, tetapi yang najis dan kafir ini menjadi anak yang dikasihinya. Dan semua pendosa yang bak sampah dan binatang, orang kusta, dimanapun mereka, dikumpulkannya lah mereka seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Lukas 14 ayat 23 ada undangan yang terbuka lebar kepada semua orang. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Lihat bahwa Tuhan Yesus datang dan memulihkan, menghapus kenangan dan sengsara dan belenggu masa lalu setiap orang dan berjalan bersama mereka di jalan yang baru, di jalan yang kita kenal sebagai jalan yang benar. Yesaya 43 ayat 18, firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan di ayat 20 melanjutkan bahwa binatang hutan, ingat, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dan ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara hari ini yang telah disederajatkan atau disamakan dengan binatang apapun orang melihatmu hari ini, tapi Tuhan rindu kepadamu dan Tuhan akan menjadikanmu sebagai ciptaan yang baru untuk memberitakan kemasyhurannya. Haleluya. Ingat bahwa di dalam agama ada batas suci. Saudara pasti tidak akan dapat ke sana. Itulah alasan agama tidak menyelamatkan, tetapi memilah, bahkan memberi batasan
Tetapi Tuhan Yesus menerima siapapun yang membutuhkan pertolongan dan yang mau datang kepadanya. Lihat saudara, ketika sorga yang saudara harapkan, malah tuannya atau pemilik sorga tersebut dapat mengkualifikasikan saudara. Namun di dalam Kristus ada penerimaan, ada undangan, ada belas kasihan, dan ada kasih karunia. Karena kita mengenal bahwa Dia adalah Allah, Dia Bapa, Dia Guru, Dia Tabib, Dia Sahabat, Dia adalah Tuhan bagi orang-orang berdosa dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan undangannya terbuka lebar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus membuka jalan yang baru dan tidak ada batasan untuk saudara dapat datang menghampirinya. Saya Jamie Junispa, miliki Yesus, miliki segalanya.